Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Mary, peserta Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir, Angkatan 16, Golongan 2, Kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 20. Di sini saya membuat learning journal dalam bentuk rekaman suara tentang pengalaman belajar selama mengikuti MUUC, baik itu dari sisi substansi yang didapat maupun proses belajar yang dilakukan. Dalam pembelajaran MUUC, sebagai peserta saya mendapatkan fleksibilitas dalam mengakses materi, di mana saya dapat mengerjakan kerjaan lain sambil mengikuti pembelajaran ini tanpa saling mengganggu satu sama lain. Adapun agenda dalam MUUC, yang pertama sikap dan perilaku bela negara, kedua nilai-nilai dasar PNS, ketiga, materi tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah habituasi. Latsar kali ini menggunakan blended learning sebagai metode pelatihannya. Peserta akan mengikuti 3 tahap pembelajaran. Yang pertama, distance learning, yang kedua, aktualisasi, dan yang ketiga, klasikal. Saat ini saya sedang berada di tahap pertama, yaitu distance learning, dengan metode pembelajaran perpaduan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pertemuan pembelajaran langsung melalui tatap muka secara virtual. Sedangkan asinkronus adalah aktivitas pembelajaran secara mandiri yang difasilitasi bahan pembelajaran. Kelebihan belajar secara asinkronus: yang pertama, mendorong peserta untuk belajar mandiri dan fleksibel serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, peserta dapat belajar sesuai karakteristik sendiri karena bersifat individual. Yang ketiga, bisa mengakses informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan mudah. Dan yang keempat, belajar lebih nyaman dan santai. Menurut saya, kekurangan belajar secara asinkronus adalah: 1. Berhasil atau tidaknya kita dalam pembelajaran tergantung dari motivasi diri dan kemandirian. Yang kedua, akses untuk bertanya dibatasi, sehingga jika ada materi yang kurang kita pahami, harus tunda terlebih dahulu. Yang ketiga, pembelajaran dapat dengan cepat terasa jenuh dan bosan. Sedangkan kelebihan pembelajaran secara sinkronus adalah belajar menjadi aktif dan interaktif. Yang kedua, dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Ketiga, mendapatkan materi maksimal dari pemateri. Metode asinkronus. Metode sinkronus juga memiliki kekurangan pembelajaran. Yang pertama, waktu yang terbatas dalam menerima pembelajaran. Kedua, dengan waktu yang terbatas, maka terbatas pula persoalan yang akan ditanyakan. Ketiga, akses internet yang terkadang kurang stabil dapat mengganggu proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang dilakukan baik secara sinkronus dan asinkronus akan berjalan dengan baik apabila adanya keaktifan peserta dalam mengakses informasi dari berbagai sumber, dan tentunya dapat diimplementasikan secara tepat dan akurat. Sekian pengalaman dari saya. Terima kasih.